yang udah bersedia hadir di sesi konseling kali ini. Saya juga apresiasi atas keberanian Teteh untuk hadir kali ini di sesi konseling. Sebelumnya, apa kabar Teh? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi kesini sendiri kah? Apa ditemenin? Ditemenin sama teman. Ya, ditemenin. Baik. Sebelumnya Teteh tahu sesi konseling itu dari mana ya? Dari teman sih. Dari teman. Baik. Berarti disuruhkah apa ingin sendiri? Awalnya disuruh ngikutin konser ini. Ya. Tapi lama kelamaan ada keinginan sendiri sih. Berarti ingin sendiri ya? Ya. Nggak ada keterpaksaan gitu. Baik. Sebelumnya Teteh pernah mengikuti sesi konseling belum? Belum. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan seorang profesional kepada seorang klien untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, dalam sesi konseling itu biasanya berjalan selama 4 sesi. Satu sesinya itu biasanya berjalan waktu 30 sampai 50 menit. Nah, dalam sesi konseling juga ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini saya berhak itu merahasiakan permasalahan yang kita alami. Nah, saya izin bertanya, sebelumnya untuk permasalahan kita itu yang boleh tahu siapa saja ya? Teman saya. Teman teman doang. Selain saya berarti teman gitu. Ya, kalau orang tua? Nggak boleh sih. Kenapa? Takut sedih aja. Takut sedih. Iya. Baik. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, atas keterbukaan itu saya harap Teteh terbuka gitu dengan masalah-masalah Teteh. Jadi jangan ada yang ditutupi gitu. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, kalau boleh tahu di sini Teteh ikut sesi konseling itu atas keinginan sendiri kan ya tadi ya? Ada atas asas keterpaksaan gitu. Tidak ada. Baik. Sebelumnya saya juga izin merekam untuk sebagai kebutuhan saya gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh, silakan. Boleh. Selain itu juga saya di sini izin mencatat poin-poin penting gitu. Apakah diperbolehkan? Silakan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperlancar sesi konseling kali ini ya. Jadi, kalau boleh tahu, alasan Teteh mengikuti sesi konseling itu untuk apa ya? Jadi saya tuh mau konsultasi terkait kecemasan yang saya alami gitu, kecemasan berlebihan. Baik. Jadi kamu di sini tuh ingin mengkonsultasikan kecemasan kamu yang berlebihan itu. Baik. Kalau boleh tahu kecemasannya itu seperti apa ya? Terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu. Oh, berarti terhadap hal-hal yang belum terjadi ya. Baik. Boleh diceritakan nggak awal mula kecemasan kamu muncul itu? Jadi awal mulanya tuh pas saya mau masuk kuliah gitu. Jadi kan saya tuh kuliah tuh jurusannya itu jauh dari rencana Ya, gitu ya. keinginan sendiri gitu. Tapi karena ada hal-hal yang di luar kendali saya gitu, jadi memaksa saya buat masuk ke jurusan itu gitu. Iya, berarti emang dari awalnya itu pas masuk kamu kuliah dan juga karena emang jurusan yang kamu sekarang jalan itu kurang sesuai gitu dengan kamu ya. Gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Teteh mengalami kecemasan itu? Dari awal kuliah sih, dari sebelum. Udah lama. Baik. Baik. Kalau boleh tahu apa sih yang kamu rasakan ketika kecemasan kamu muncul itu? Apa yang kamu rasakan? Ya gitu, pusing, takut, terus kayak kan aku punya riwayat asam lambung ya. Jadi suka kabur gitu kalau ngerasa overthinking akan hal itu. Berarti kamu merasa takut gitu dan juga kamu memiliki sebuah penyakit, apa boleh disebut penyakit itu? Enggak sih. Jadi asam lambung ya? Baik. Nah, ketika apa sih yang biasanya terjadi pada diri kamu ketika kecemasan kamu itu muncul gitu? Ya gitu, takut, terus kadang suka sampai nangis gitu. Tapi aku mah nangis itu
gak mau ketahuan sama orang lain gitu. Ya berarti Mengurung diri yang gitu. di kamar ya. Mm-mm. Baik. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang terjadi gitu pada diri kamu ketika kecemasan kamu itu muncul gitu? Tadi kan perasaan, berarti perasaannya itu kan tadi takut ya. Nah, untuk yang terjadi pada diri kamu gitu, perilaku kamu itu seperti apa kecemasan? Paling tidur sih. Tidur. Berarti kamu menghilangkan kecemasan kamu itu dengan cara tidur gitu. Ya. Nah, baik. Terus kadang kalau misalnya lagi produktif kayak ngelakuin hal-hal yang sibuk lah gitu yang membantu menghilangkan kecemasan itu gitu. Berarti dengan produktif gitu. Oh, boleh dijelaskan nggak kegiatan-kegiatannya itu seperti apa? Contohnya. Beres gitu, Beres nyuci, jemur gitu. Nah, ketika kamu berkuliah gitu, ketika kamu berkuliah, kecemasan kamu muncul, apa yang terjadi pada kamu? Apa gimana gitu? Ya sedih aja sih. Terus kadang suka cerita juga ke teman kan aku anak pertama ya. Kan tadi awal kecemasannya itu dimulai pada saat jurusan aku gak sesuai sama passion aku. Ya. Terus lama kelamaan kan kan aku punya adik dua ya. Ya. Dua-duanya juga bersekolah gitu. Jadi kecemasan itu tuh terus ada gitu. Ya. Berarti emang kecemasan kamu awal mulanya itu kan tadi karena faktor pas kuliah, cuman itu kan di luar ya, itu mah di akademik. Nah, pas di rumah juga kamu itu memiliki kecemasan karena mempunyai dua adik gitu. Kecemasan untuk adik kamu itu seperti apa ya? Ya takut aja gitu, takut biayanya tuh habis gitu buat aku. Oh iya, jadi kamu merasa takut orang tua itu biayanya habis untuk aku gitu. Terus takut juga gak bisa jadi apa-apa gitu nanti kalau udah lulus gitu. Kamu berarti takut ya? Takut gak bisa untuk kedepannya gitu. ya biayain adik-adik gitu. Takut gak bisa ngasih. Kalau boleh tahu adiknya umurnya berapa saat ini? Kalau yang pertama SMP umur berapa ya? SMP. 13 gitu, 11 ya. 13. Sekitaran gitu lah. Kalau yang kedua itu TK ya udah masuk sekolah juga. Umur 5 tahunan lah. Ya, baik. Nah, untuk yang adik pertama apakah sekolah apa gimana? Pesantren sih. Pesantren. Kan pesantren kan butuh banyak biayanya Ya, dibandingkan saya yang kuliah gitu. Ya berarti emang dari faktor di rumah juga yang membuat kecemasan kamu itu muncul ya. Baik. Pernah gak sih ketika kecemasan kamu muncul gitu, terus apa sih yang kamu pikirkan gitu ketika kecemasan kamu itu muncul gitu? Ya itu sih takut terlalu overthinking gitu akan hal-hal yang belum terjadi gitu. Ya berarti kamu itu overthinking karena dan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu. Boleh diceritakan, boleh dijelaskan secara spesifik gak takutnya itu seperti apa gitu? Takut aja gitu, takut gimana gitu, susah nyeritainnya. Oh ya, berarti susah ya. Nah baik, tadi kan kecemasan yang kamu alami itu kan tadinya dari faktor akademi dan juga faktor keluarga. Ada gak sih dari faktor lain gitu yang memicu kecemasan kamu? Ada sih, paling dari saudara-saudara gitu ya. Mereka tuh punya harapan besar gitu ke saya tuh kalau itu nanti itu jadi apa gitu. Berarti dari faktor saudara juga ya yang menyimpan harapan besar kepada kamu. Kalau boleh tahu kenapa jadi saudara kamu itu menyimpan harapan besar kepada kamu? Ya mungkin di keluarga mama sama papa aku tuh belum banyak gitu yang sarjana. Ya. Jadi berarti kamu merasa diri kamu itu dituntut gitu untuk yang menjadi yang lebih baik gitu. Tadi kan berarti dari faktor kecemasan kamu muncul itu kan dari faktor akademik, keluarga dan juga saudara ya. Nah, pas kamu kuliah nih, pernah gak sih di situasi ketika kamu berkuliah perasaan cemas kamu itu muncul gitu? Sering sih. Sering. Apa sih yang kamu lakukan biasanya ketika kecemasan kamu ketika berkuliah itu muncul? Ya paling kalau kecemasan dalam mengerjakan tugas gitu ya. Kalau nggak bisa kan itu kan suka merasa cemas, apalagi kalau tugasnya itu kelompok, terus sama teman dekat sendiri gitu ya. Jadi
merasa kagok lah intinya mah kalau mau negur teh. Ya, jadi berarti tugasnya kebanyakan dikerjain sama kamu dong? Gitu. Karena enggak sih, enggak banyak dikerjain ke aku, tapi kayak aku teh harus menggiring mereka gitu, harus gini gitu. Jadi kamu kayak ketuanya gitu ya? Iya. Baik. Sebelumnya kan tadi kamu bilang bahwa kecemasan kamu itu kan dari faktor akademik, faktor keluarga, dan juga faktor saudara ya. Nah, tadi kan saya lihat info kamu bahwasannya kamu itu kuliah sambil bekerja, apa betul? Iya, betul. Baik. Apakah nih dengan faktor bekerja juga yang faktor bekerja kamu itu mempunyai kecemasan itu? Iya sih, itu juga termasuk faktor dari kecemasan aku ya. Kuliah sambil bekerja. Kan kuliah sambil bekerja kita tuh harus pandai manage waktu ya. Terus dari orang tua juga katanya fokus dulu aja kuliah gitu, gak usah kerja. Tapi kan aku tuh mikir ya, kan aku anak pertama gitu. Terus kan banyak biaya juga buat adik lah, buat itulah, buat segala macamnya buat gitu. diri sendiri juga kan harus terpenuhi kebutuhannya gitu. Apalagi kan sebentar lagi kan saya tuh mau KKN gitu ya. Ya. Jadi saya bekerja itu buat biaya buat nambah-nambah lah intinya mah. Takut nantinya tuh pas KKN tuh takut terbebani juga orang tua gitu. Ya, baik. Berarti emang kamu juga kuliah bekerja itu kan karena emang sebenarnya kan keinginan sendirian, cuman orang tua juga kan gak ngizinin sebetulnya mah, karena memang lebih harus difokuskan di kuliah gitu. Ya. Baik. Kalau boleh tahu lingkungan pekerjaan kamu itu seperti apa ya? Enak sih, gak terlalu gak terlalu nuntut ini itu, cuman ya itu kalau misalnya saya gak masuk itu harus ada yang ganti gitu kan. Terus apa lagi? Kalau boleh tahu kerjanya sebagai apa ya? First life sih. Ya. Apakah masih bekerja saat ini? Enggak sih, sekarang sudah selesai ya. Iya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Ada tuntutan yang saya gak bisa penuhi gitu ya. Katanya tadi nggak ada tuntutan kerjanya. Iya kan, itu pas awal-awal gitu ya, enak kerjanya, tapi pas di akhir ada tuntutan gitu yang harus saya penuhi gitu, tapi saya nggak sanggup. Ya. Berarti menurut kamu lingkungan kerjanya itu sehat nggak? Sehat sih, cuma di akhirnya aja rada gitu. Berarti emang memutuskan untuk resign juga kan emang karena tuntutannya gitu ya, yang emang nggak bisa kamu penuhi gitu. Baik. Sebelumnya tadi kan kita sudah membahas ya mengenai kecemasan yang kamu alami gitu, dari mulai faktor keluarga, akademik, saudara, dan juga di lingkungan kerja ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya gitu, apa sih yang ingin kamu dicapai di sesi konseling kali ini? Saya tuh pengen ngerasa lega aja gitu, pengen mencari solusi gitu, gimana sih supaya saya itu gak terlalu berlebihan gitu, akan gak terlalu kepikiran gitu. Berarti tujuannya itu berarti untuk mengurangi kecemasan kamu gitu. Baik. Nah, jika ada skala ya, skalanya itu 0 sampai 10. Nah, untuk 0 itu kamu merasa kecemasan kamu itu berat banget gitu. Nah, untuk 10 itu kecemasan kamu itu baik-baik. Nah, untuk posisi kamu itu sekarang berada di skala berapa ya? Kan tadi 10 itu kecemasannya baik, 0 itu tidak baik. 5. Kalau boleh tahu kenapa? Ya gak terlalu yang kayak cemas-cemas banget sih, cuman ada waktu-waktu tertentu gitu cemasnya. Jadi emang cemasnya juga munculnya gak setiap hari ya? Ya, baik. Coba teteh ikuti ya. Coba teteh tutup mata. Bayangkan ketika teteh pulang dari sesi konseling, teteh ke rumah terus masuk ke kamar dan tidur. Nah, ketika keesokan harinya semua kecemasan yang teteh punya tiba-tiba menghilang. Coba bayangkan. Coba terus. Boleh dibuka ya? Nah, setelah teteh membayangkan hal tersebut, apa sih yang terjadi pada diri teteh gitu?
perasaan saya tuh menjadi lebih tenang gitu ya. Ya. Lebih plong juga, Ya. terus pikiran juga gak terlalu mumet gitu. Ya, kalau boleh tahu tenangnya itu seperti apa ya? Tenang gitu, kayak gak terlalu banyak beban lagi gitu buat dipikul gitu. Ya. Menurut Teteh nih, setelah kecemasan-kecemasan yang Teteh punya itu menghilang, apakah kegiatan sehari-hari Teteh itu akan berjalan dengan normal? Ya mungkin aja sih, soalnya kalau kecemasan itu datang ngeganggu juga sih ke pikiran gitu ya. Terus Ya, untuk pikiran. Nah, tadi kan itu untuk pikiran. Kalau perilaku nih, setelah kecemasan-kecemasan yang Teteh hilang itu, perilaku Teteh itu bakal bagaimana gitu, terutama di perkuliahan, di rumah, terus bakal lebih bagus juga, karena kalau kecemasan itu datang tuh kayak ke kitanya tuh jadi gak fokus gitu ya. fokus, berarti mengganggu konsentrasi juga ya. Baik. Nah, selanjutnya, pernah gak sih ketika di situasi Teteh itu mempunyai kecemasan, cuman Teteh itu bisa mengendalikan kecemasan tersebut gitu, suatu momen? Pernah sih, Boleh diceritakan kayak lagi kapan terakhir gitu? kayak lagi kayak lagi butuh uang gitu buat masalah perkuliahan. Terus kayak orang tua tuh ngeluh gitu ke kita gitu ya. Kan itu otomatis kitanya tuh jadi kayak panik gitu ya. Panik, cemas juga. Tapi aku tuh bisa nyembunyiin gitu. Gak Nyembunyiin terlalu rasa takut, cemasnya. gak terlalu ngeliatin ke mereka gitu. Ya. Kan aku kan suka nangis gitu ya kalau pas kecemasan itu muncul. Ya, berarti kamu itu sering nangis juga ya saat kecemasan kamu itu muncul. Berarti emang pernah di suatu momen kamu itu tadi ya merasa kecemasan kamu itu muncul, cuman kamu bisa mengendalikannya ya dengan cara menyembunyikan perasaan tersebut. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan sama tadi Teteh bercerita ya, bahwasanya Teteh itu merasa mempunyai kecemasan gitu. Kecemasannya itu termasuk di bidang ekonomi, keluarga, terus di pekerjaan, dan juga saudara ya. Nah, tadi kan untuk bidang akademik kan kamu takut, bahwasanya saya takut gak bisa jadi apa-apa. Terus di rumah juga karena kamu punya 2 adik gitu yang masih kecil-kecil ya. Yang tadi kan yang baru masuk SMP dan juga masuk TK gitu. Dan juga di lingkungan kerja gitu, kamu juga terpaksa resign juga karena emang ada tuntutan gitu dari atasan yang emang nggak bisa kamu buat turuti gitu. Dan juga untuk saudara juga kan tadi bahwasanya kamu bilang mereka itu mempunyai harapan besar gitu kepada kamu, karena emang di lingkungan keluarga kamu itu baru sedikit gitu yang mempunyai gelar sarjana ya. Baik, sebelum kita akhiri sesi kali ini, mungkin boleh dituliskan nggak kesan dan pesan Teteh sama sesi konseling ini gitu? Enggak. Ditulis saja. Ini mau ini. Apakah boleh dibacakan apa jangan? Janganlah. Jangan. Baik. Masih aja. Baik, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teteh yang udah hadir di sesi konseling kali ini. Saya sangat apresiasi sebesar-besarnya gitu, udah berani hadir menceritakan masalah-masalah Teteh gitu. Sebelumnya ingatlah gitu, setiap langkah yang Teteh ambil itu sebuah kemajuan gitu ke depannya. Baik, mungkin sekian sesi konseling kali ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa dijadwalkan kembali ya untuk harinya, kapan gitu, jamnya. Mungkin sekian ya sesi konseling kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.